Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina habibina wa syafi'ina وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih dalam kesempatan taklim Ramadan kali ini. Pada kesempatan lalu kita sudah pada 2 tahun Ramadan itu menyelesaikan Nasoihul Ibad. Sekarang kita kitab pinggir hamisnya Nasoihul Ibad itu, yaitu kitab Al-Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah. Ini daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali bin Arabi Al-Jawi rahimahullah radhiyallahu ardhana fa'adan. Yang mana sebetulnya itu mirip dengan Qomiyut-Tughyan yang mana juga tentang Syu'abul Iman. Temanya sama, yaitu tentang cabang-cabang keimanan. Saya lupa apa Qomiyut-Tughyan, tapi Qomiyut-Tughyan sudah pernah kita bahas di awal Ramadan pertama kali yang saya di sini, 2019 mungkin. Qomiyut-Tughyan itu saya buat perbandingan antara yang disebut di Qomiyut-Tughyan sama di Futuhatul Madaniyah. Cabang-cabang keimanan yang disebut di Qomiyut-Tughyan dan cabang keimanan yang disebut di Futuhatul Madaniyah ini. Ada intinya sama, cuma beberapa detailnya saja yang kemudian berbeda. Kama qala radhiyallahu an wa ardhana fa nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzawil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu ad-darajatil ulya bisabqi fi nusratil millah. Amma ba'd. Wa yaqulu sarihul uyubi sarihul qurubi arraji syafa'atul mahbubi wa mahwa dhunub Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali latafallahu bihim amin. Hadha syarhun latifun ala syu'abil iman akhatu minan nuqayah lis-Suyuti wa minal futuhatil makkiyah li Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali al-Ma'ruf bin Muhyiddin bin Arabi wa samaituhu al-futuhatil madaniyah fi syu'abil imaniyah. Wallahu as'alu al-i'anata wal hidayah. Qultu ya, ila akhir maqalah
Segala puji bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang sempurna. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, dan salawat dan salam atas junjungan kami, junjungan kita Nabi Muhammad dil awsafil kamilah, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Wa ala alihi wa sahbihi, dan juga berkeluarga dan sahabat beliau. Alladzina nalu ad-darajatil ulia, yang mana mereka memperoleh derajat yang luhur atau yang paling luhur, bisabaqi, dengan berlomba, fi nusratil millah, untuk menolong agama ini. Amma ba'du, adapun setelah itu, setelah sholawat dan salam, fayaqulu, maka berkata sharihul uyub, orang yang jelas aibnya. Sharihul kurub, orang yang berteriak, yang meminta pertolongan karena kurub, karena keluh kesahnya. Ar-raji syafa'atal mahbub, orang yang mengharap syafaat orang yang dicintai, yaitu Rasulullah SAW. Wa mahwad dzunub, dan mengharap penghapusan dosa. Muhammad Nawawi ibn Umar ibn Arabi bin Ali, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali Al-Bantani Al-Jawi. Latafallahu bihim, semoga Allah berlaku lemah lembut kepada mereka. Mereka yakni beliau dan ayah-ayahnya itu tadi. Amin. Hadza syarhun latifun, ini satu syarah yang kecil, yang lembut, yang kecil, ala syu'abil iman, atas cabang-cabang keimanan. Karena kalau ulama dulu, Imam Baihaqi itu sudah menyusun namanya Syu'abul Iman. Itu berjilid-jilid. Dia membahas cabang keimanan itu sampai mungkin ada sekitar 20-an jilid, 15 jilid. Itu khusus membahas cabang keimanan. Namanya Syu'abul Iman. Panjang, besar, lebar. Imam Baihaqi, periwayat hadis, salah satu ahli hadis itu menyusun namanya Syu'abul Iman kitabnya. Nah, tapi ini kitab yang kecil, yang ringkas tentang cabang-cabang keimanan. Ala syu'abil iman, jadi syarat penjelasan tentang cabang keimanan. Aqadtuhu, saya ambil syarah ini minan Nuqaya, daripada kitab Nuqaya, punyanya Imam Suyuti. Wabil Futuhatil Makkiyah, juga dari kitab Futuhat Makkiyah, punyanya Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali, yang ma'ruf, yang terkenal dengan Al-Mu'arraf, dikenal dengan Muhyiddin bin Arabi, ya, Syekh bin Arabi. Wasamaituhu Al-Futuhatid Al-Madaniyah, Futuhatil Madaniyah. Tapi Futuhat Makkiyah ini punyanya Syekh bin Arabi ini termasuk kitab yang dikasih catatan, maksudnya di warning oleh para ulama, bukan sesatnya, tidak, tapi karena itu isinya tentang hakikat. Jadi kalau orang itu apa istilahnya awam, atau orang yang bukan awam atau orang alim, kalau dia tidak ngerti tentang ilmu tasawuf dan sebagainya, khawatirnya salah memahami dari kitab Futuhat Makkiyah. Jadi beliau mengatakan, saya ambil keterangan ini dari kitab Nuqayanya Imam Suyuti dan kitab Futuhatul Makkiyahnya Ibn Arabi. Wasamaitul Futuhatil Madaniyah, saya namakan kitab ini Futuhat Al-Madaniyah. Futuhat Makkiyah itu punyanya Ibn Arabi. Beliau menamakan Futuhat Madaniyah, pembukaan ya Kang Bongso Madinah, ya, yang dinisbatkan kepada Madinah Rasulullah SAW. Fi syu'abil imaniyah, tentang cabang-cabang daripada keimanan. Syu'ab jamak dari syu'bah, syu'batun syu'abun, ini cabang-cabang keimanan. Wallaha as'aluhu, dan hanya kepada Allah lah saya memohon kepada dia al-i'anata, pertolongan, wal hidayah, dan hidayah dari Allah Ta'ala. Qultu, saya katakan, Bismillahirrahmanirrahim, ay abtadi'u, jadi matanya ini beliau susun juga, ya. Syarahnya beliau juga yang susun, beliau susun syarahnya setelah
beliau menyusun matan tentang Syu'abul Iman ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ai abtadi'u, yakni dengan bismillah itulah saya memulai. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ai malikihim, penguasa mereka. Tuhan seluruh sekalian alam, ini penguasa semua alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, dan salawat dan salam kepada junjungan penghulu seluruh generasi awal dan akhir, Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin, Nabi Muhammad yang jujur, yang menepati daripada wa'ad, janji, al-amin, yang dipercaya. Wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau, washabihi, dan sahabat beliau, al-muhajirin wal ansar, orang-orang yang muhajirin dari kalangan muhajirin maupun dari ansar, ajma'in semuanya. Radhiyallahu anhum wa rahimani bihubbihim, semoga Allah meridhai mereka semua, dan semoga Allah merahmati saya dengan cinta kepada mereka, juga kita semua, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, adapun setelah itu, setelah hamdalah dan sholawat dan salam, fa innal mu'mina al-kamila, sesungguhnya orang mukmin yang sempurna, fi imanihi, dalam imannya, wa wal mu'minu haqqan, yaitu dialah yang disebut sebagai mukmin yang sebenar-benar. Man kamulat fihi syu'abul iman, adalah orang yang sempurna padanya cabang-cabang keimanan. Wa man naqasat min wahidatun, dan siapa orang yang berkurang dari orang itu apa satu minha daripada cabang keimanan, naqasa min imanihi bihasbiha, maka akan berkurang dari imannya man tadi menurut satu yang kurang tadi dari cabang keimanan. Orang yang beriman sempurna itu adalah orang yang cabang keimanan itu ada pada dirinya. Makin banyak cabangnya, makin sempurna imannya. Kurang satu cabangnya, kurang keimanannya, sesuai dengan yang kurang daripada cabang itu. Wal ma'muru ala nau'aini, sedangkan yang diperintah dalam agama itu terbagi atas dua macam, fardhin wa mandubin, yaitu fardu dan sunnah. Fa fil fardi ubudiyatul ittirar, wa fil nafli ubudiyatul ikhtiyar. Sedangkan dalam yang fardu itu terdapat kehambaan yang terpaksa, karena harus mau tidak mau harus mengerjakan. Wa fil nafli, sedangkan dalam sunnah itu terdapat kehambaan yang sukarela, ikhtiar, tidak terpaksa, lawannya ittirar, tidak terpaksa. Wa summiya naflan, dan dinamakan sunnah itu nafl, yang artinya nafal itu tambahan, li'annahu zaidun alal asli. Sebab yang namanya nafal itu adalah tambahan atas asal. Maka sunnah kama annaka zaidun fil wujud, ya, sebagaimana engkau ini tambahan dalam wujud, dalam alam semesta ini. Idz kana Allah wala anta, sebab dahulu ada Allah dan tidak ada engkau, tidak ada ini semua. Kita ini tambahan, ya. Ada Allah sedangkan engkau tidak ada. Wala anta. Summa kunta fa anta, kemudian engkau ada maka adalah engkau, ya. Maka itu tambahan. Fa anta naflun, summa kunta fa anta naflun, ai zaidun. Kemudian engkau ada sehingga engkau adalah nafl, tambahan. Fi wujudillah, dalam wujudnya Allah Ta'ala. Allah tidak butuh, tidak perlu kepada amal, karena kita tambah Ta'ala. Fala budalaka min amalin yusamma naflan, sehingga engkau harus, ya, tidak bagimu, tidak ada jalan keluar bagimu min amalin, daripada amal yusamma yang dinamakan nafl, amal sunnah, wa huwa asluka, ya. Dan itu adalah asalmu. Amal sunnah itu adalah asalmu, karena kau memang tambahan, sehingga amal tambahan itu sesuai dengan keadaanmu sebagai tambahan. Wala budda laka min amalin yusamma fardhan, dan kau juga harus ada bagimu amal, ya, yang disebut fardu. Wa huwa aslun, itu adalah asal, pokok. Wujudul wajibil wujud, wa huwa Allah. Itu wa huwa aslu wujudil wajibil wujud. Itu adalah asalnya keberadaan sang wajib
yang wajib adanya itu Allah Ta'ala. Sebab semua makhluk disebut dalam istilah tauhid mumkinul wujud. Boleh ada, boleh tidak ada. Tapi Allah itu wajibul wujud. Pasti ada, karena akal tidak mungkin mencerna adanya makhluk tanpa adanya khalik. Maka Allah disebut sebagai wajibul wujud, yang wajib adanya. Wa huwa Allah Ta'ala, yaitu Allah SWT. Fa fi ada'il fardi antalahu wa fi ada'in nafli antalaka. Maka dalam menunaikan yang fardu engkau untuknya, ya. Sedangkan dalam ada'un nafli kau menunaikan amal sunnah, berarti engkau berada untukmu, untuk dirimu. Karena kau memang tambahan. Maka nafal itu untuk dirimu. Wajib itu memang untuk dia, memang sudah kewajibanmu. Karena dia yang asalnya adalah fardu, yang harus ada adalah dia. Maka amal fardu sesuai dengan bahwa Allah itu adalah fardu, wajibul wujud. Maka amal fardu harus ditunaikan. Karena itu memang hak Allah, kewajiban kita kepada Allah SWT. Sedangkan sunnah itu untuk kita. Karena keberadaan kita adalah nafal, keberadaan kita adalah sunnah. Kita tidak ada pun tidak dosa. Kita tidak ada juga tidak apa-apa. Wa nahyu ala gismain, sama. Sebagaimana perintah itu ada dua, fardu dan sunnah. Maka larangan pun wal manhiyu, larangan pun ada dua bagian. Nahyu hadrin wa nahyu karahatin. Larangan yang bersifat haram dan larangan yang bersifat makruh. Wal fardu ala nau'ain. Sedangkan fardu itu ada dua macam. Fardu ada dua macam. Fardu ainin wa ma wajaba ala kulli syakhsin bi ainih. Fardu ain, ain itu individu. Ya, banyak makna ain, ada kurang lebih 40 makna ain. Nah, ain itu yang dimaksud di sini adalah individu. Fardu ain disebut fardu ain karena fardu atas setiap individu muslim. Wa huwa ma wajaba li kulli syakhsin, yaitu yang wajib atas setiap syaksin, setiap sosok, bi ainihi dengan sendirinya dia, dengan dia. Wajib atas dirinya. Itu fardu ain, individu. Wa fardu kifayatin, dan fardu kifayah. Fardu kifayah yakni apa? Fardu kifayah itu cukup. Ini sementara ketika yang ada yang mencukupi maka yang lain cukup. Wa idza maqama itu. Wa huwa ma idza qama bil ba'du saqatal itsmu, yaitu apa-apa yang apabila berdiri atau menegakkan dengannya, menegakkan dengan mata di al-ba'du, siapa sebagian orang, saqatal ismu, maka akan gugur dosa minal, ya, anil baqin, dari sisanya, orang-orang yang tersisa. Itu fardu kifayah. Itu kalau sebagian menegakkan, yang lain gugur. Fa ityanul ma'muri wa tarkul manhiyi huwal iman alladzi fi sadatul abad. Maka mendatangkan ityanul ma'mur, mendatangkan untuk melaksanakan yang diperintah, wa tarkul manhiyi, dan meninggalkan apa yang dilarang. Manhiyun itu isim maf'ul dari naha yanha. Naha yanha. Fa huwa fa'ilun fa huwa nahi atau nahin, wa dzaka harusnya manhuyun, tapi karena ya maka dikasroh. Wa dzaka manhiyun. Itu isim maf'ul dari maf'ulun. Manhuyun jadi manhiyun. Wa tarkul manhiyi, dan meninggalkan yang dilarang, ya. Isim maf'ul kan yang dikerjakan. Naha melarang, manhi berarti yang dilarang. Faradha memfardukan, mafrudun berarti yang difardukan. Isim fa'il. Inget-inget sorofnya gua amblas iki. Sorofnya ini amblas nanti. Apa Syawal hilang tadi barusan selesai sorof. Batarkul manhi sama makmur, ya. Makmur kan isim maf'ul juga dari amaro, ya, muru. Bahwa amirun, fa'ilun, amirun yang memerintah. Maf'ulun, makmurun yang diperintah. Wa fi'lul ma'mur, maka ityanul ma'muri, melaksanakan yang diperintah. Wa tarkul manhiyi, dan meninggalkan yang dilarang. Huwal imanu, maka itulah keimanan. Alladzi fihi sa'adatul abad, yang mana di dalam keimanan itulah, di dalam iman itulah terdapat sa'adatul ibad, terdapat kebahagiaannya para hamba. Sa'adatul ibad. Wal jami'u lil khairi kullu, dan yang mengumpulkan untuk kebaikan semuanya adalah apa? Yang mengumpulkan kebaikan semuanya adalah ayyan wiya fi jami'i ma ya'malu,
wa yatrukuhu qurbatan ilallah. Hendaknya menjadikan ya, si hamba tadi, ya, pokoknya abid itu ahli ibadah lah. Fi jami'i ma ya'malu, dalam seluruh apa yang dia amalkan, ya. Dalam seluruh yang dia amalkan, wa yatruku, dan apa yang dia tinggalkan, qurbatan ilallah, dia niatkan sebagai qurbah, sebagai kedekatan kepada Allah Ta'ala. Bidzalikal amali wa tarki, dengan amal atau meninggalkan, dengan mengerjakan atau meninggalkan amal tersebut. Itu jadi yang mengumpulkan seluruh kebaikan adalah kamu meniatkan ketika kamu mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, kamu niatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga semuanya itu bernilai ibadah di sisi Allah. Wa in fatatun niyah fatahul khairu kulluh, apabila luput darinya, dari orang itu, dari hamba tadi, niat, luput niat kebaikan, fatahul khairu kulluh, maka luput dari dia kebaikan semuanya. Fafarkun, maka terdapat perbedaan baina tarikin biniyatil qurbati ilallahi ta'ala wa tarikin bighairi hadhihi niyyah kama fil amal. Maka beda antara orang yang meninggalkan dengan niat kedekatan pada Allah SWT dan tarikin bighairi hadhihi niyyah, dan orang yang meninggalkan dengan selain niat ini. Jadi beda antara orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah dengan orang meninggalkan sesuatu karena bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Kama fil amal, sebagaimana dalam amal pun seperti itu. Beramal karena Allah, beramal karena selain Allah. Jelas beda. Orang judi, ditanya, kamu kok judi, kok berhenti? Ya, bangkrut, tidak punya fulus. Jadi ninggalkan judinya bukan karena Allah, karena bangkrut. Seandainya dia masih punya duit, dia masih terus. Nah, ini kan ya nggak dapat pahala dengan meninggalkan seperti itu karena bangkrut saja. Ya memang tidak dapat dosa juga karena dia tidak ngerjakan, lagi bokeh, lagi tidak ngerjakan apa judinya, ya kan? Tapi dia dapat pahala dengan meninggalkan. Yang dapat pahala dengan meninggalkan itu kalau meninggalkannya karena Allah, dia tahu ini perbuatan maisir, perbuatan yang dimurkai oleh Allah, khamar ini dimurkai oleh Allah, ini semua dimurkai oleh Allah. Dia tinggalkan. Nah itu baru dapat pahala. Nah, kalau dia meninggalkannya karena sesuatu lain, dia tidak dapat pahala meninggalkannya. Sebagaimana amal, kama bil amal, sebagaimana itu berlaku juga dalam amal. Fal fardu minal iman, ya. Maka al fardu minal imani bid'un wa sab'una. Yang fardu dari keimanan min amalin wa tarkin, berupa amal dan meninggalkan, berupa mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, ada bid'un wa sab'un. Ada beberapa dan 70. Bid'un itu bilangan antara 3 sampai 9. Bid'un. Sab'un 70. Jadi antara 73 sampai 79. Wa ghairul fardhi minal mandubat wal makruhat alain hasir. Dan selain yang fardu berupa amal-amal yang sunnah dan yang makruh, tidak terbatas layan hasir. Ini tidak terbatas apa ghairul fardhi tadi. Sekarang kita baru masuk nomor yang satu, nomor pertama. Al-awwalu al-imanu billah wa sifatihi wa ududihi madunahu. Kewajiban pertama dari cabang keimanan yang sebetulnya ini fardu adalah apa? Iman billah, percaya kepada Allah. Wa sifatihi, percaya kepada sifat Allah. Wa ududihi madunahu, dan percaya kepada baharunya apa selain Allah. Baharunya apa-apa yang selain Allah. Baharu yakni ada awalnya, kecuali Allah yang tidak ada awalnya. Fallahu ta'ala la yufamu ilahan, dan Allah Ta'ala tidak dipahami sebagai ilah, Tuhan, illa kecuali min haitsu asmaul husna, dari sisi nama-namanya yang luhur, la min haitsu innahu mu'arra atau mu'arran an hadhil asmail husna, bukan dari sisi bahwasanya Allah itu mu'arra, lepas dari nama-nama yang baik ini. Fala budda min tauhidi ainihi ta'ala, maka harus ya, daripada mentauhidkan zatnya Allah Ta'ala. Wa kathrati asma'ihi, dan tapi banyaknya nama, dengan banyaknya nama-nama Allah.
Tapi zatnya satu, walaupun namanya sifatnya tidak terbatas. Wabil majmu'i huwal ilah. Maka dengan keseluruhan itulah, zat dan sifatnya itulah, dia itu sebagai ilah, sebagai Tuhan. Ai al-ma'bud bihaq, al-mustaghni an kulli ma siwa, al-muqtaqid la kullu ma ada. Yang dimaksud ilah di sini adalah al-ma'bud bihaq, yang disembah secara benar. Yang disembah secara benar. Al-ma'bud bihaq. Al-mustaghni an kulli ma siwa, yang mana dia maha kaya dari segala apa yang selain dia. Masiwahu, apa yang selain dia. Mustaghni, dia merasa cukup kaya dari ghaniyun adalah alamin. Allah itu maha kaya dari seluruh alam, dari segala apa yang siwa. Muftakir ilai kullu ma ada, sebaliknya al-muftakir, yang amat memerlukan kepada dia. Siapa kullu ma ada, seluruh apa-apa yang selain dia. Ini dari zat dan sifat-sifatnya yang luhur itulah dia sebagai sesembahan yang benar, al-ma'bud bihaq, yang mana mustaghni an kulli ma siwa, maha cukup, maha kaya dari segala apa yang selain dia. Justru yang selain dia itulah yang amat perlu kepada dia. Wasani, cabang kedua, ini yang pertama adalah iman kepada Allah dengan segala sifat-sifatnya yang tersebut dalam 20 sifat itu yang wajib diketahui. Dan juga 20 sifat lawannya yang mustahil. Dan satu sifat jaiz bagi Allah, itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah berhak membuat apa saja yang dia mau, dan dia boleh juga meninggalkan apa yang dia mau, terserah. Tidak ada yang memaksa Allah SWT. Wa tsani al-iman bi malaikatih. Yang kedua adalah iman dengan malaikat-malaikatnya. Aktsaruhum fis samawat. Kebanyakan para malaikat itu di langit. Wa hum la ya'suna Allah ma amarahum, dan mereka tidak mendurhakai akan Allah SWT ma amarahum, akan apa-apa yang Allah telah perintahkan. Siapa amarahum, telah memerintahkan siapa Allahum kepada mereka. Wa yaf'aluna, dan mereka mengerjakan siapa mereka para malaikat tadi, ma yu'marun, apa-apa yang mereka diperintahkan dengannya, dengan materi. Jadi pokok yang kedua daripada iman adalah, setelah yang pertama iman pada Allah, yang kedua adalah iman pada malaikat-malaikat Allah SWT, yang mana tidak ada yang tahu jumlah para malaikat tersebut. Wa tsalits al-iman bi kutubih. Yang ketiga adalah iman dengan kitab-kitabnya Allah. Iman dengan kitab-kitabnya Allah Ta'ala. Allati unzilat ala anbiya'i, yang mana kitabnya itu diturunkan kepada para nabinya. Minha suhuf Ibrahim. Di antara kitab-kitabnya itu adalah suhufu Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Sebab itu yang tersebut dalam Quran. Suhuf yang lain tersebut dalam hadis. Hadisnya tidak sampai mutawatir derajatnya. Maka yang disebut secara nyata gamblang di Quran adalah suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim dan Musa. Dan tentunya 4 kitab itu yang wajib kita imani. Warabi' yang keempat, al-imanu bi rusulih, iman kepada para rasul-rasul utusan Allah Ta'ala. Alladzina arsalu ila umamihim, yang mana mereka diutus. Alladzina ursilu, alladzina ursilu ila umamihim, yang mana mereka diutus. Ursilu itu apa? Mabni majhul. Dari arsala yursilu. Arsala kalau mabni majhul kan di kasrah sebelum akhir. Ursila, diutus. Kalau arsala mengutus. Yang mereka telah diutus oleh Allah ila umamihim, kepada umat-umat mereka. Wa bima ja'at bihi rusulu, dan juga kita harus beriman dengan apa-apa yang datang dengannya para rasul itu. Datang dengan materi para rasul itu min indillah, dari sisi Allah Ta'ala yang maha luhur. Minal awamir, berupa perintah-perintah, wan nawahi atau manahi, dan berupa larangan-larangan, wal ahkam, dan berupa hukum-hukum. Jadi wajib beriman pada para rasul yang jumlahnya yang pasti tidak ada yang tahu kecuali Allah, juga para anbiya
yang kita wajib ketahui yang disebut dalam Quran yaitu 25. Ya, 25 nabi dan rasul alaihissalam. Juga bukan hanya para rasulnya, beriman juga kepada apa yang dibawa oleh para rasul tadi berupa larangan, hukum, perintah. Wal khamisu, yang kelima, al-imanu bil qadari, iman dengan takdir, ketentuan Allah. Fil hadis, dalam hadis dikatakan la yu'minu abdun, tidak beriman siapa seorang hamba hatta yu'mina bil qadari, sehingga dia si hamba tadi beriman dengan takdir, ketentuan khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya dari Allah. Wa hatta ya'lam, sampai dia mengetahui si hamba tadi annama asabahu lam yakul yukhti'ah, bahwasanya apa-apa yang menimpa dia tidak akan meleset dari dia, tidak akan yukhti, tidak akan tersalah apa ma tadi dari abad tadi. Wa anna ma aqta'ahu, dan apa-apa yang tersalah, yang meleset dari abad tadi, apa ma lam yakun liyusibah, maka tidak mungkin, tidak akan apa ma tadi untuk menimpa hamba tadi. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Itu dalam hadis disebutkan dalilnya wajib kita beriman pada takdir Allah, yaitu bahwasanya apa? Apa yang menimpa kita tidak mungkin luput dari kita. Dan apa yang Allah tentukan luput dari kita, tidak menimpa kita, itu tidak akan mungkin menimpa kita. Meskipun seluruh makhluk di dunia ini berkongsi untuk menimpakannya kepada kita, meskipun tidak mungkin. Meskipun jinnya, manusianya berkumpul untuk menimpakannya kepada kita, tidak mungkin. Sebaliknya, meskipun jin manusia itu berkumpul untuk menghindarkannya sesuatu itu dari kita, tidak mungkin. Akan sebut dia Ihya, ya, di Ihya di kitab Tauhid dan Tawakal. Tauhid dan tawakal. Jadi tauhid yang sebagai modal tawakalmu itu adalah kamu meyakini bahwa apa? Seandainya seluruh makhluk itu berada pada tingkatan IQ, intelijensi yang paling tinggi sekalipun, semuanya, jinnya, manusia, terus ingin memberi kamu manfaat dengan sesuatu manfaat, maka tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebaliknya sepintar-pintar semua makhluk menghendaki kamu merancang madarat pada kamu, maka tidak akan menimpamu kecuali apa yang sudah ditentukan Allah kepada diri. Wasadis, al-iman bil yaumil akhir. Yang keenam adalah iman dengan hari akhir, ayal qiyamah, yakni hari kiamat, asyamila lil ba'ti wal hisab, yang mencakup kebangkitan dan hisab, wal jannati wan nar, mencakup pula surga dan neraka, wasirat wal mizan, mencakup pula sirat dan timbangan amal. Dibangkitkan dulu orang itu tadi, setelah ba'ats atau nusyur, terus hasyar pengumpulan. Setelah bangkit mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang, kecuali beberapa para anbiya, para aulia yang diberi oleh Allah kekhususan, Allah beri pakaian, seperti riwayat dari Nabi Ibrahim alaihissalam, awalu man yuksa, Nabi yang pertama kali diberi pakaian, seperti dalam Bukhari. Juga beliau Rasulullah SAW. Ya, juga setelah itu dikumpulkan, namanya mahsyar. Jadi ba'ats nusyur itu kebangkitan, hasyar itu pengumpulan di mahsyar. Itu enggak langsung dibiarkan, ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan lebih. Nah, di situ kemudian mereka, mana matahari dekatkan, di situ mereka berdiskusi mana kita ini. Ke Adam mengatakan lastulaha, saya tidak bisa. Pergi ke Nuh menyebutkan kesalahannya, dia pernah melanggar pada buah ya, yang dilarang itu. Kemudian Nuh mengatakan anak saya saja dia. Saya selamatkan, kau pergi Ibrahim. Ibrahim mengatakan saya pernah bohong 3 kali. Itu bohong pun karena Allah. 3 kali kepikiran. Kita bohong 100 kali dah. Tidak ada kepikiran. Nabi Ibrahim bohong karena Allah 3 kali saja. Karena Allah loh, ini bukan bohong kayak kita. Itu kepikiran sampai hari kiamat. Saya pernah bohong, sudah kau pergi ke Musa. Musa pernah menempeleng seorang tanpa sengaja mati. Tidak maksud membunuh. Bani Israil, padahal dia ingin membela kaumnya. Orang Firaun, kaumnya Bani Israil ditindas, minta tolong, ditempeleng orangnya Firaun ini. Tak sengaja ditempeleng, mati. Soalnya bukan kesalahan, tapi itu kepikiran sampai hari kiamat dikatakan saya masih punya kesalahan, kau pergi ke Ibrahim ke Isa. Nabi Isa tidak menyebut di situ, tidak disebutkan satu kesalahan. Tapi Nabi Isa pun menolak, bukan saya. Bilang kau pergi ke Muhammad SAW. Maka dikatakan analah, sayalah
untuk syafaat itu. Itulah syafaat terbesar, yaitu maqaman mahmuda, sehingga dipuji. Kedudukan yang terpuji karena beliau dipuji oleh seluruh penghuni mahsyar. Setelah itu maka penyebaran daripada kitab catatan amal, baru kemudian ditimbang, dihisab, kemudian catatan amal, kemudian timbangan, mizan, baru sirat, baru finishingnya adalah di surga atau neraka. Allahumma sakharidhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita mohon kepadamu ya Allah ridhamu dan surga, dan kami berlindung daripada siksamu dan murkamu dan neraka. Wasabi mahabbatullah ta'ala wan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh daripada cabang keimanan adalah cinta kepada Allah Ta'ala yang mahlur dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda SAW, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, siapa orangnya yang kunna, yang ada apa thalathun 3 perkara tadi, fihi pada diri orang itu, wajada maka akan mendapati siapa man tadi, halawatal iman, manisnya keimanan. Dan kita termasuk yang bisa merasakan manisnya keimanan itu, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tiga perkara ini, kalau ada 3 perkara ini berarti dia bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakun Allah wa rasul ahabba ilaih, itu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, ya. Ahabba, lebih cintai di sisi dia, di sisi man tadi, mimma siwahuma, dari apa-apa yang selain Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbal mar'a, dan hendaknya mencintai siapa man tadi, al mar'a, akan seseorang, la yuhibbuhu, yang mana tidak mencintainya. Jadi tidak mencintai siapa man itu akan mar'a tersebut, illa lillah, kecuali karena Allah. Yang mencintai sesamanya karena Allah, bukan karena jabatan, harta, kepentingan. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadha Allah minhu kama yakrahu ayyulqa finnar. Yang ketiga adalah ayyakraha, hendaknya membenci hamba tadi, ya, man tadi, membenci ayyauda fil kufri, untuk kembali siapa man tadi dalam kekafiran, ba'da an qadha Allah, setelah Allah selamatkan siapa akan man tadi minhu dari kekafiran, kama yakrahu, sebagaimana benci siapa man tadi, ayyulqa, untuk dilempar siapa man tadi, finnari, dalam api neraka. Rawahu Syaikhan, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi 3 itu. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari yang selain keduanya. Seperti dalam surat Taubah, surat ke-9 ayat 24. Kemudian juga yang kedua adalah mencintai orang karena Allah, mencintai sesamanya karena Allah. Yang ketiga, dia benci kepada kekafiran, termasuk kemaksiatan, karena kemaksiatan itu pos-pos yang menghantarkan kepada kekafiran. Dia benci kepada kekafiran dan kepada apa yang dibenci oleh Allah, ya, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Apa? Ayyukzafa finnar. Iya. Ayyukzafa finnar. Ini di sini riwayat yang lain itu ayyulqa finnar, riwayat yang lain. Kama yakru ayyulqa finnar. Sama maknanya. Ayyukzafa, ayyulqa, ini dilemparkan. Sebagaimana dia tidak suka yakrah ayyulqa, untuk dilemparkan. Kalau riwayat yang lain yukzafa, dicampakkan kepada neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Allahumma rzuqna hubbak, ya Allah, rezekikan kami cinta kepada Engkau, wa hubba man yuhibbuk, cinta kepada orang yang Kau cintai, yang mencintaimu, hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik, dan cinta kepada setiap amalan yang mendekatkan kepada cinta kepadamu, wa ja'al hubbaka habbal asya ilai, dan jadikanlah cinta kami kepadamu sesuatu yang paling kami cintai, wa ja'al hubbaka habba ilai minal ma'il barid, dan jadikanlah cinta kami kepadamu lebih kami cintai daripada air yang dingin. Amin ya rabbal alamin. Itu doa beliau yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Marzuqna hubbak, hubba man yuhibbuk, hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik, wa waj'al hubbaka habba la syai' ilai, waj'al hubbaka habba ilai minal ma'il barid. Allahu a'lam tsamin. Yang ke-8, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cabang yang ke-8 dari iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah.
Seperti sudah dijelaskan juga di hadis tadi itu. Ithafnya ini ahli sampai mana? Kan kemarin sempat loncat ke belakang ya, tapi yang di depan tuh sampai ini nih. 164 ya. Sunnah-sunnah ya. Kita pasalnya itu pada apa pasal? Saya judul besarnya. Judul besarnya pasal kedua. Itu adab saum. Pasal ke-12. Halaman 164. Bab kedua hukum puasa. Pasalnya pasal ke-12. Adab puasa. Oh bukan ya. Pasal Tsani Asar. Oh ya betul. Pasal ke-12 adab saum. Sebentar.